Sahabat-sahabatku sekalian, di tengah hiruk-pikuk peristiwa politik yang terjadi di negeri ini, antara ambisi pemerintah dengan kekuatan politiknya yang begitu super, dan gelombang kegelisahan dari berbagai elemen masyarakat, para buruh, mahasiswa, akademisi, dan para intelektual, mereka menolak rancangan undang-undang yang tertuang di dalam Omnibus Law. Kita intermezzo sejenak yuk. Saya pengen ceritakan kepada sahabat-sahabat sekalian tentang kisah pengorbanan dan kedermawanan yang penuh cinta dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, perang yang menyisakan evaluasi sana-sini. Evaluasi yang pada suatu saat nanti tidak akan terulang lagi. Perang yang juga merupakan bentuk penyeleksian. Penyeleksian mana yang munafik dan mana yang beriman. Benar saja, di tengah perjalanan 300 pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay meninggalkan medan perang. Dan 3.000 kafir Quraisy versus 700 pasukan muslimin. Perang yang sejak awal tidak seimbang. Namun muslimin tidak sama sekali takut ataupun gentar. Dengan kekuatan iman para sahabat yang kokoh, mereka yakin bahwa kalah atau menang, hidup atau mati, semua ada di tangan Allah. Janji Allah bahwa kuantitas tidak menentukan segalanya mereka pegang. Umat Islam pun diambang kemenangan. Keheroikan Abu Dujanah dengan pedang pemberian Nabi dan kegagahan Ali menumpas pemegang bendera lawan menjadi sajian manis peperangan. Namun semua berubah 180 derajat ketika pasukan pemanah yang dipimpin Abdullah bin Zubair turun dari gunung meninggalkan formasi yang telah ditentukan oleh Nabi. Barisan pertahanan menjadi kosong melompong. Khalid yang ketika itu masih kafir memutar otaknya mengatur ulang strategi. Kesempatan emas untuk menyerang umat Islam bertubi-tubi tidak disia-siakannya. Ia putari Bukit Uhud bersama pasukannya dan membantai pasukan umat Islam dari belakang. Dibuat kocar-kacir melarikan diri. Sampai akhirnya mereka berhadapan dengan manusia paling mulia. Rasulullah SAW dilemparinya dengan batu, giginya tanggal, mukanya luka parah, bibirnya berdarah-darah. Disinilah loyalitas para sahabat diuji. Apakah mereka tetap bertahan melindungi sang Nabi atau malah lari ke belakang menyelamatkan diri mereka sendiri? Mereka semua pun memilih pilihan yang pertama. Nabi yang jatuh terperosok diangkat sepenuh tenaga oleh Tolha bin Ubaidillah. Darah Nabi yang mengalir deras dihentikan oleh Malik bin Sinam dengan menghisap dan menelannya. Pundak Ummu Imarah berlubang karena habis-habisan membela Nabi. Anak-anak panah yang menghujam tubuh Abu Dujanah yang membungkuk menjadi tameng melindungi raga sang manusia pilihan itu. Bola mata Qatadah bergeser ke pipinya demi melindungi Nabi tercinta. Sungguh, ini adalah setulus-tulus pengorbanan. Kesetiaan yang tiada berujung, loyalitas yang tiada batas, raga dan jiwa yang benar-benar dipersembahkan untuk keberlangsungan risalah kebenaran. Inilah kisah persahabatan yang tidak hanya sampai tenggorokan, tidak hanya menjadi semanis-manis ucapan, tidak menjadi energi tersembunyi yang terpatri dalam diri. Kisahkan kepadaku tentang hikayat yang lebih menyentuh dari ini. Maka alasan apa lagi ingin kau katakan kepadaku untuk tidak menjadikan sahabat-sahabat manusia pilihan itu sebagai sebaik-baik teladan? Tidak hanya sebatas itu tentang kisah pengorbanan para sahabat Nabi. Tabuk adalah medan perang yang menjadi saksi bisu tentang totalitas para sahabat Nabi dalam memperjuangkan risalah yang suci. Saat itu sedang dilanda krisis ekonomi karena paceklik. APBN sedang kosong. Pada saat yang sama, istri-istri Nabi meminta kenaikan nafkah, yang membuat Abu Bakar dan Umar mendatangi kedua anaknya yang diperistri oleh Nabi. Di sisi lain, Herakles sang kaisar Romawi ketakutan dengan pengaruh dan opini bahwa umat Islam telah menguasai Jazirah Arab. Betapa tidak, setelah penaklukan Khaybar, Mekkah, Taif dan Hawazin, kekuatan Islam seperti tak bisa diperhitungkan. Disusul dengan tumbuhnya kepercayaan kabilah-kabilah Arab di utara, yang notabene adalah sekutu Romawi yang perlahan-lahan memihak umat Islam. Kegelisahan Herakles semakin menjadi-jadi ketika loyalisnya Farwah bin Amr menyatakan masuk Islam. Cahaya Islam telah masuk ke relung-relung hatinya. Jaminan ekonomi dari Herakles tidak membuatnya buta akan kebenaran. Berangkatlah Herakles menuju Madinah dengan 40.000 pasukan raksasanya. Pasukan yang juga terdiri dari kekuatan para sekutu, pasukan yang siap dengan persenjataan lengkap. Yang ada di otak Herakles bukan hanya peperangan, akan tetapi penaklukan kota Madinah. Rasulullah sesaat merenung bagaimana memobilisasi 3.000 pasukan muslimin jika sepeser pun dana tidak ada. Maka Rasul pun mengajak umat Islam untuk bersedekah. Barang siapa yang menyiapkan Jaisul Usrah, pasukan Tabuk, maka Allah langsung yang akan membalasnya dengan surga. Tanpa ragu, sahabat Utsman bin Affan, sang saudagar kaya yang dulu pernah membeli sumur umat demi
kemaslahatan muslimin langsung mengacungkan tangannya dan berkata, "Ya Rasulullah, saya siap menggelontarkan 1000 dirham dan 300 unta, lengkap dengan muatan dan pelanannya di jalan Allah." Maka Rasul pun bersyukur dan berkata bahwa kelak tidak akan ada lagi bahaya yang menimpa Utsman bin Affan. Sahabat yang lain tidak mau kalah. Abdurrahman bin Auf, ahli dagang dan ekonomi yang dapat memperkaya diri dalam waktu beberapa hari dengan hanya mengetahui letak pasar, ia pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya siap memberikan 2000 dirham di jalan Allah." Kemudian disusul Al-Faruq Umar bin Khattab yang pada hari itu telah yakin akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam hal bersedekah. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya akan menyiapkan setengah hartaku di jalan Allah." Dan kemudian Abu Bakar, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa dengan keimanan yang tak diragukan lagi, langsung berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya siap memberikan seluruh harta saya di jalan Allah." Maka Rasul pun bertanya tentang apa yang akan disisakan untuk keluarganya kepada Abu Bakar As-Siddiq. "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Inilah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di saat terpojok dan genting, mereka selalu siap membackup berbagai kepentingan umat Islam. Untuk memperjuangkan agama Allah, mereka tak pernah sedikit pun terpikir untuk meninggalkan Rasulullah SAW dan membiarkannya seorang diri berdakwah di jalannya. Tidak seperti kaum Musa yang acuh dan membiarkannya bersama Khidir untuk mengingatkan penguasa yang zalim. Tidak juga seperti sahabat Ibnu Rumi yang mempersembahkan sajian kebaikannya ketika waktu lapang dan meninggalkannya tanpa rasa bersalah pada waktu sempit, dan kemudian dituangkan dalam 11 bait syair dalam salah satu kitabnya yang berjudul Diwan Ibnu Rumi. Pertanyaannya adalah, di mana posisi kita sekarang? Loyalis Islam dalam segala keadaan, atau tidak peduli ketika ujian datang dan bertepuk tangan ketika agama ini diberi kemenangan? Ya Allah, jadikanlah pengorbanan kami untuk membela agamamu dan meneguhkan sunnah nabimu. Berikanlah petunjuk kepada mereka yang mencela perjuangan para ulama. Teguhkanlah hati kami dalam bingkai keimanan yang kokoh. Satukan kami dalam barisan para pejuang panji-panji Islam yang telah Engkau ridhoi dan Engkau berkahi, dan takdirkanlah kami sebagai pejuang seperti apa yang telah dilakukan oleh generasi-generasi terbaik itu, para sahabat-sahabat nabimu Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.